Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Hello Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersukacita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema Way of Wisdom, yang akan memperlengkapi kita semua untuk menjalani hidup yang maksimal dengan hikmat Tuhan. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Welcome Transformers. Mari hari ini sama-sama dimanapun kita berada, kita mau terus meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengingat setiap kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Raja segala raja, pencipta setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang gak akan terbatas bagi setiap hidup kami, menolong setiap kami Tuhan, dalam setiap kondisi kami. Kami mau terus menyerukan nama Engkau, sebab Engkaulah pertolongan kami, sebab Engkaulah pertahanan kami sepanjang hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang selalu dipuji, Engkau yang selalu kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Sebab Engkaulah alasan setiap kami Tuhan, untuk kami dapat bertahan. Sebab kami tahu Tuhan, pengenalan akan Engkau jauh lebih berharga. Pengenalan akan Engkau Tuhan, membuat kami dapat melihat bahwa rencana-Mu, rancangan-Mu atas setiap hidup kami gak akan pernah gagal Tuhan. Kami mau terus menyerukan nama Engkau, sebab Engkaulah pertahanan kami, sebab Engkaulah gunung batu kami, sebab Engkaulah penyelamat kami. Sepanjang umur kami Tuhan, sepanjang hidup kami tahu Tuhan, Engkaulah penguasa setiap kehidupan kami. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau selamanya. Kau yang ku tinggikan, oh, kami beri puji. Kami tinggikan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hidup kami tahu Engkaulah Allah dalam setiap hidup kami. Engkaulah penolong setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Engkaulah yang membawa kami dari kemenangan sampai kemenangan. Terima kasih Tuhan, untuk Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Kami tahu Tuhan, hari ini Engkau yang lahir dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Allah, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo Transformers, senang sekali kembali boleh menjumpai Anda di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Hari ini dengan sukacita saya ingin mengajak kita semua boleh membuka hati kita, karena hari ini salah seorang rekan seperjuangan dalam pelayanan, sahabat saya, Pastor Nicholas Sarasta, akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua dalam tema Way of Wisdom. Beliau adalah seorang pastor untuk worship dan juga next generation di Bethany Church Singapura, dan di karirnya beliau juga adalah seorang global business director di TIS Petroleum Asia Group di Singapura. Saya percaya Anda banyak sekali sudah diberkati lewat karyanya juga, bahkan secara tidak direncanakan, tetapi memang tim worship tadi baru saja menyanyikan kedua lagu
yang bersama dengan rekan-rekannya Ivan Handoyo dan teman-teman lainnya, mereka sudah banyak memberkati gereja-gereja di Indonesia, bahkan dimanapun, lewat symphony worship. Bahkan lagu kedua tadi adalah lagu yang ditulis langsung oleh Pastor Nicholas. Saya percaya, saudara, bahwa apa yang akan beliau sampaikan hari ini dengan judul Way of Life nanti akan menjadi berkat, inspirasi, dan memberikan sebuah bukan hanya pewahyuan, tapi sebuah encouragement buat kita semua untuk boleh hidup dengan hikmat Tuhan di dalam jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita semua antusias dan mari kita membuka hati dan mari kita sambut dengan hati yang terbuka, dengan hangat, Pastor Nicholas Sarasta. Shalom Transformation Church Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan shalom kepada setiap Transformers. Wow, orang yang mengubahkan dunia melalui kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Pastor Bambang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Jadi, dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan dan kita percaya berkiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Sebelumnya, mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama-sama siang hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya kasih Kristus selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Kiranya Engkau mengurapi mulut dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap kami semua. Dan biarlah hanya perkataan Kristus dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan akan menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, sekali lagi, shalom Transformers. Dan hari ini kita akan membahas tentang way of life, saudara. Ya, saya percaya bulan ini saudara sedang diberikan tema way of wisdom, tentang hikmat Tuhan. Bagaimana setiap pribadi kita, ya anak-anak Tuhan harus dipenuhi dengan hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita kan ditempatkan di tempat yang berbeda. Ada yang ditempatkan di marketplace, ada yang ditempatkan di sekolah, bahkan di dalam rumah tangga sekalipun, ataupun dimanapun memang Tuhan tempatkan kita, seharusnya memang kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan dalam menjalankan sesuatu ya, dalam menjalankan hidup kita. Amin, saudara. Nah, topik hari ini kita akan berbicara tentang namanya the way of life. Katakan sama-sama way of life. Bagaimana cara kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan melihat dari Christianity perspective, dari perspektif orang-orang Kristen. Ya, saya akan mulai dengan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber di atas segala aspek kehidupan kita semua. Saya bacakan saudara. Kolose 2 ayat 7, buka Alkitab saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya ganti kata-kata kamu dengan Transformers dan kita akan baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Hendaklah Transformers berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah Transformers bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada Transformers dan hendaklah hati setiap Transformers melimpah dengan syukur. Sekali lagi katakan amin, saudara. Nah, kita percaya kita anak-anak Tuhan, hendaklah kita berakar, hendaklah kita bertumbuh dalam Tuhan, hendaklah kita tinggal di dalam Tuhan, saudara. Dan orang yang hidupnya di dalam Tuhan, saya percaya dan kita semua percaya, akan selalu dipimpin oleh yang namanya hikmat Tuhan. Katakan sama-sama, hikmat Tuhan ada dalam saya. Puji Tuhan. Berbicara tentang namanya hikmat. Kalau saudara memperhatikan dalam firman Tuhan, ada satu bagian dalam firman Tuhan di dalam itu dalam kitab Amsal, saudara, ya, Proverbs. Di situ saudara tahu bahwa yang menuliskan kitab Amsal ini adalah Raja Salomo, ya. Raja Salomo ini sangat terkenal sekali karena
beliau adalah orang yang paling kaya, katanya yang paling kaya yang pernah hidup di dunia. Yang kedua, Raja Salomo adalah orang yang paling dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Kalau saudara memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal, saudara akan banyak sekali menemukan hikmat-hikmat Tuhan yang luar biasa, ya. Dan ini akan bisa saudara pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebetulan memang kitab Amsal ini pasalnya dari pasal 1 sampai pasal yang ke-31, saudara. Jadi setiap hari kita bisa diperlengkapi dengan membaca kitab Amsal ini. Nah, lalu selanjutnya, Raja Salomo juga adalah orang yang memiliki filosofi hidup. Setelah kitab Amsal, ya, dilanjutkan dengan kitab Pengkhotbah, saudara. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah tersebut dituliskan tentang filosofi kehidupan yang juga bisa membangun setiap kehidupan kita. Saya sangat senang sekali kalau membaca kitab Amsal dan juga kitab Pengkhotbah, saudara, karena ini related to one another, berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Kita akan fokuskan hari ini berbicara tentang filosofi kehidupan. Seperti Raja Salomo yang mempunyai filosofi dalam kehidupan yang dituliskan dalam kitab Pengkhotbah, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah semestinya kita pun juga harus punya filosofi dalam kehidupan kita. Nah, filosofi itu diambil dari kata filosofia dari bahasa Greek, dari bahasa Yunani, yang artinya apa? Mencintai hikmat. Nah, pengikut Kristus harus punya filosofi dalam kehidupan kita. Pertanyaan hari ini untuk para transformers sekalian, ya, apakah para transformers sudah memiliki filosofi dalam hidup sebagai pengikut Kristus? Kita akan belajar lebih lagi, ya. Apa sih itu filosofi? Nah, filosofi itu adalah hikmat yang mengarahkan cara saudara dan saya menjalani hidup. Lalu filosofi juga adalah prinsip yang menjadi panduan dalam hidup. Apa sih arti filosofi sekali lagi? Yaitu membawa keyakinan dan nilai di dalam kehidupan. Jadi filosofi ini, saudara, memberi pengaruh yang besar. Dimulai dari pikiran, perkataan, hingga perbuatan yang kita ambil. Filosofi hidup menentukan siapa kita di hadapan diri kita sendiri dan juga di hadapan sesama. Orang akan mengenal kita, orang akan melihat kita, itu berdasarkan dari lifestyle kita yang dipenuhi dengan filosofi kebenaran firman Tuhan. Orang akan bisa melihat bagaimana cara orang Kristen menjalankan hidup di marketplace, di sekolah, di rumah tangga, ya, saudara sebagai kepala keluarga, saudara sebagai ibu rumah tangga, ataupun dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Orang-orang akan bisa melihat apakah kita benar-benar sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang menjalankan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan filosofi hidup ini akan menuntun setiap kita untuk berjalan, ya, untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat dong, ya, dalam The Great Commissions, ya, amanat agung. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20, ya, dikatakan di situ, pergi, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka. Di sini Yesus berbicara tentang make disciple, ya, menjadi saksi Kristus dengan cara mengajarkan apa yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kehidupan para rasul-rasulnya. Dan Tuhan juga mau dalam amanat agung ini, biarlah kiranya kita menjadi saksi Kristus. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, mengapa orang Kristen perlu filosofi di dalam hidupnya? Karena untuk memenuhi amanat agung ini. Untuk menggenapi The Great Commission. Melalui apa? Kesaksian hidup sebagai pengikut Kristus yang memiliki perilaku yang otentik. Sekali lagi, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Otentik dalam arti keaslian, saudara. Tidak dibuat-buat, tidak dalam kepalsuan, tapi sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Bagaimana dengan filosofi Yesus? Oh, ini menarik sekali. Kalau saudara juga perhatikan di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, ayat pertama sampai 12. Ya, nanti para transformers bisa membaca ini lebih lagi. Ya. Nah, di situ dikatakan adalah ucapan bahagia atau sabda bahagia.
Saudara akan menemukan pengajaran Kristus di sana tentang berbahagialah setiap orang ya yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Diajarkan beberapa hal di sana yang berbicara tentang karakter-karakter Kristus, saudara. Ya. Nah, kenapa kita diajarkan sabda bahagia yang berisi tentang karakter-karakter Kristus? Ternyata, saudara, inilah filosofi Yesus. Kita diajarkan tentang karakter Yesus. Dalam segala keadaan apapun, kita tetap berdiri dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Agar apa? Agar kita ini menjadi garam dan terang dunia. Yesus mengatakan kita adalah garam dan terang dunia. Di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 13-16, yaitu lanjutannya. Ya. Karakter Yesus dalam hidup kita yang diajarkan agar kita kembali menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kebayang kenapa kita diistilahkan sebagai garam? Saudara, garam adalah hal yang kita temukan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap rumah tangga pasti punya garam. Kalau saudara di kantor, mungkin ada restoran di kanan kiri saudara, pasti punya garam. Jadi setiap household, setiap sudut tempat, setiap rumah, pasti ditemukan namanya garam. Nah, garam ini bisa ditemukan di mana-mana. Jadi saudara dan saya ditempatkan Tuhan dimanapun saudara berada untuk menjadi garam. Dan garam ini memberi rasa, saudara. Saudara bayangkan, gimana kalau misalkan makanan tanpa garam? Pasti rasanya hambar, gak enak sekali. Kehidupan orang Kristen adalah garam, yaitu apa? Memberi rasa, saudara. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan juga katakan tidak hanya garam, tapi juga terang, terang dunia. Terang kita bisa temukan di mana-mana pun, saudara. Ya, di rumah saudara juga pasti ada lampu, ada penerangan, saudara. Ya, setiap hari kita bisa melihat matahari menjadi penerang di dunia, saudara. Saudara bayangkan, kalau dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, nggak ada lighting, nggak ada lampu, nggak ada sinar, saudara. Kita nggak akan bisa hidup, saudara, tanpa terang tersebut, tanpa sinar yang menerangi, saudara. Jadi terang dalam Kristus itu sangat penting sekali dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa terang itu menyenangkan. Jadi seharusnya orang-orang Kristen itu hidupnya menyenangkan bagi orang lain juga. Menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama kita, saudara. Amin. Nah, Tuhan mau agar kita menjadi garam dan terang di dalam kehidupan sehari-hari. Kembali kita garis bawahi. Di sini kita diajak untuk menjadi yang namanya saksi Kristus. Filosofi Yesus mengajarkan kita tentang karakter, mengajarkan kita tentang kebenaran. Apa sih yang harus kita miliki dalam hidup kita agar kita menjadi garam dan terang, yaitu menjadi saksi Kristus. Transformers yang percaya katakan amin. Ya. Selanjutnya, saudara, before people come to Jesus, first they will see the people of Jesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum orang-orang itu datang kepada Yesus, terlebih dahulu mereka pasti akan melihat orang-orangnya Yesus itu seperti apa. Perilaku orang-orang yang di dalam Tuhan itu seperti apa. Mereka akan dengan gampang sekali untuk mengikut Kristus, untuk mengikut Yesus, karena mereka sudah melihat ternyata ikut Yesus itu menyenangkan. Ternyata yang diajarkan dalam kekristenan, dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah sangat indah, yang bisa mengubahkan hidup. Makanya gereja saudara dinamakan adalah Transformation Church. Adalah gereja, rumah yang bisa mengubahkan setiap pribadi. Saya percaya itu menjadi visi dari gereja ini. Amin, saudara. Dan orang-orang akan diubahkan. Orang-orang akan mengalami transformasi dalam hidup ketika mereka bisa mengalami Yesus. Tapi sebelumnya, mereka akan melihat terlebih dahulu. Siapa sih orang-orang Yesus ini? Siapa sih pengikut Kristus ini? Apa sih yang menjadi filosofi kehidupannya? Kenapa kita yang bisa mencintai Yesus, kita bisa diubahkan, hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi karena kita mengikuti Yesus. Nah, di saat inilah saudara, kita harus menjadi yang namanya kembali saksi Kristus. Before people come to Jesus, first, yang pertama kali mereka akan melihat dulu orang pengikut Yesus itu seperti apa. Jadi hati-hati ya, biarlah setiap kita menjadi pengikut Kristus, sekali lagi, yang otentik, yang tidak dalam kepalsuan, tapi dalam kebenaran, saudara. Bagaimana membangun filosofi kehidupan?
Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara hari ini. Yang pertama, membangun filosofi kehidupan adalah dengan cara baca dan pelajari firman Tuhan. Katakan sama-sama, baca dan pelajari firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119, ya, ayat yang ke-105 dikatakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Wow, firman Tuhan itu menerangi setiap langkah kita. Jadi waktu saudara mempelajari firman Tuhan, waktu saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, disitulah firman Tuhan itu menuntun setiap saudara dan saya. Biar kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Ya, baca, pelajari firman Tuhan sebagai tuntunan dalam hidup. Yang kedua, bagaimana cara kita membangun filosofi kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya membaca, tidak hanya mempelajari. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Merenungkan firman Tuhan tersebut. Dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-6, di situ dikatakan, berbahagialah saudara, setiap orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya, dan merenungkannya itu siang dan malam, maka hidupnya akan dibuat menjadi berhasil. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, apa yang saudara buat menjadi berhasil. Kalau saudara punya filosofi kehidupan, saudara, yang berdasarkan asas kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara merenungkan, maka dikatakan hidup kita akan menjadi berhasil. Oleh karena itu, sudah baca, sudah pelajari, jangan lupa. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Setiap hari, tidak hanya di gereja saja. Tidak hanya di dalam ibadah setiap hari Minggu saja. Tapi firman Tuhan ini menjadi panduan kita yang menuntun langkah kita setiap hari. Katakan sama-sama, Transformers, setiap hari. Firman Tuhan menjadi landasan kita setiap hari. Amin. Lalu yang ketiga, ya, bagaimana kita membangun filosofi kehidupan. Yang ketiga adalah hidupi firman Tuhan tersebut. Ya, firman Tuhan ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Di dalam 2 Timotius 3, ya, ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam Alkitab ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi waktu kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, ini bisa mendidik kita, saudara. Ini bisa mengajar. Ya, bisa menasehati setiap kehidupan kita, mendidik kita dalam kebenaran, membangun filosofi dalam kehidupan. Kita punya 3 langkah, baca dan pelajari firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, adalah kita menghidupi firman Tuhan. Ayo, jangan cuma baca, jangan cuma merenungkan saja, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita ini adalah Bible yang berjalan, saudara ya, dan kita ini adalah saksi daripada Alkitab yang berjalan. Jadi orang-orang akan melihat hidup kita, wow, apakah hidup kita ini benar-benar ya pengikut Kristus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak? Ya. Nah, saudara, betapa pentingnya filosofi kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya ingin memberikan sebuah contoh betapa pentingnya filosofi kehidupan ya. Nah, kemarin itu beberapa waktu yang lalu saya sempat duduk bersama dengan para leaders, saudara. Ya, dan di situ dikatakan bahwa setiap pemimpin itu harus punya filosofi dalam kehidupan sehari-hari. Karena filosofi ini akan menjadi pegangan setiap kehidupan kita, akan menjadi sebuah landasan, sebuah panduan bagaimana cara kita menjalankan hidup kita sehari-hari. Ya, saya dikasih PR sama waktu itu adalah orang yang menyelenggarakan acara ini, dia bersama dengan peers ya, bersama dengan orang-orang para pemimpin di sekeliling saya. Nah, ketika pada hari H-nya kita kembali ditanya, ya, Nicholas, ya, Pastor Nicholas, apa yang menjadi filosofi hidup sebagai seorang pemimpin? Tuhan memberikan saya hikmat, saudara, ya, tentang FIT, F-I-T, ya, F-I-T. Ya.
Saya berkata demikian. Saya percaya di dalam hidup kita harus sehat ya. Kita harus memiliki kesehatan dalam jasmani dan juga dalam rohani. Saya bilang, we have to have our body fit ya. Badan kita sehat dalam arti kita harus menjaga tubuh kita ini, karena tubuh kita ini kan diberikan sama Tuhan. Ini sebuah anugerah. Kalau saudara dan saya bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, tentu saja saudara dan saya harus ya menjaga tubuh kita ini dengan baik, saudara. Jagalah makanan, apa yang kita konsumsi. Jangan lupa juga untuk berolahraga. Ya, jangan cuma hanya berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati hidupku. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan. Tapi Tuhan juga mau kita melakukan bagian kita dengan cara apa? Menjaga body kita tetap fit, badan kita tetap fit untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Amin, saudara. Nah, di samping itu tidak hanya body yang fit. Ya, jawaban saya selanjutnya, kita juga secara spiritual, secara kehidupan rohani, kita juga harus fit, saudara. Ya, ini berbicara tentang karakter kita. Nah, Tuhan memberikan saya hikmat FIT. Ya, fit. Yang pertama, F adalah faithful. Ya, faithfulness. I adalah integrity atau integritas. Yang ketiga adalah trustworthy atau yang disebutkan dengan dapat dipercaya, saudara. Ini yang menjadi filosofi kehidupan saya. Ya. Kita berbicara tentang F, kesetiaan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini dikatakan dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Lalu saya menjelaskan kenapa kita harus memiliki filosofi sebagai orang-orang yang setia. F, faithful, saudara. Lalu saya katakan bahwa Tuhan mau kita untuk belajar setia di dalam segala hal. Baik dalam hal yang kecil, saya katakan, dan juga dalam hal yang besar sekalipun. Kalau Tuhan memberikan hal yang kecil, kita bisa dipercaya, kita bisa setia, saudara. Maka Tuhan pasti nggak akan segan-segan untuk mempercayakan kita hal-hal yang besar, saudara. Saya masih teringat kalau saya boleh bersaksi. Saya pernah memulai sebuah pelayanan, ya. Ini pelayanan anak-anak muda, saudara. Jadi kira-kira beberapa tahun yang lalu memang saya diizinkan Tuhan untuk memimpin sebuah pelayanan mahasiswa di Singapura, saudara. Dan jujur saya tidak pernah punya pengalaman menggembalakan, ya. Dan pernah suatu hari terkumpul, saudara, kurang lebih awal mulanya hanya 5 orang, saudara. Lalu 8 orang berkumpul bersama-sama hingga pada satu saat Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa ke dalam rumah pelayanan ini. Kurang lebih menyentuh 60, 70 orang, saudara, 80 orang, dan tetap terus naik, saudara ya. Nah, pada satu saat, saudara, setelah beberapa bulan komunitas ini berjalan, tiba-tiba diizinkan dari jumlah yang sangat besar, dari jumlah yang isinya 80, saudara, 70, 80 orang, tiba-tiba turun hanya menjadi tinggal 12 orang, saudara. Saya kaget sekali. Saya tanya Tuhan, saya bilang, kok Tuhan kirimkan 80 orang, kok sekarang bisa jadi hanya 12 orang? Lalu Tuhan berbicara kepada saya demikian, saudara. Kalaupun jumlah ini adalah hanya sedikit 12 orang, apakah kamu akan tetap melayani seperti kamu melayani ketika dipenuhi dengan orang-orang banyak? Saudara, dari situ saya belajar, saudara. Saya tahu Tuhan mau mengajari saya untuk menjadi pribadi yang setia. Saya harus setia dengan perkara yang kecil. Saya teringat akan satu perkataan dari salah satu pengurus kami. Dan saat itu dia menangis, saudara, dan berkata bahwa dia manggil saya Ko, dengan Ko, kenapa ya kita dari banyak kok tiba-tiba sekarang menjadi sedikit sekali, gitu kan? Apakah ini akan tetap harus dijalankan? Apakah ini kita harus tetap membuat sedemikian rupa seperti sebagaimana biasanya? Lalu saya berkata demikian, nggak apa-apa. Kalaupun Tuhan hanya mengirimkan 5 orang pun di dalam komunitas ini,
tetap kita akan layani. Dan saya akan berkhotbah, dan saya akan memimpin seperti saya memimpin layaknya orang yang ramai, saudara. Dan tetap terus beberapa saat saya melayani, ya 12 orang, saudara, 15 orang, pelan-pelan naik kembali, saudara, dan puji Tuhan, tanpa saya sadari, saudara, pelayanan ini sudah berlangsung selama 12 tahun, dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, dan puji Tuhan sampai hari ini pun, Tuhan mempercayakan saya untuk melayani, untuk memimpin generasi muda keseluruhan di gereja ini, saudara. Saya belajar satu hal, bahwa kunci, saudara, yang kita perlu pegang dalam hidup kita, sebuah filosofi, yaitu faithfulness, kesetiaan itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Saya tahu Transformation Church, saudara sedang membangun ya gereja Tuhan yang ada di Jakarta, di Indonesia. Mari, yuk kita sama-sama setia dengan perkara yang kecil. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dalam setiap bisnis saudara, dalam setiap apapun yang saudara kerjakan. Kalau saudara melihat sesuatu yang kecil, anggaplah itu sebagai benih, saudara. Anggaplah itu sebagai sebuah permulaan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan Tuhan yang membuat ini menjadi indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, itu berbicara tentang faithfulness. Lalu kan tadi FIT, I, berbicara tentang integritas. Yang ini menjadi filosofi dalam kehidupan saya. Integritas adalah berbicara tentang keutuhan, saudara. Ya, dalam ayat firman Tuhan dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dikatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Integritas berbicara tentang bersih, tentang kemurnian, tentang kejujuran, tentang keutuhan dari setiap anak-anak Tuhan. Biarlah setiap kita anak-anak Tuhan memiliki prinsip integritas dalam hidup kita. Di tempat, di pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan, yang dibutuhkan adalah kejujuran, yang dibutuhkan adalah kemurnian, keaslian, saudara. Biar kita tidak menjadi orang-orang yang hidup dalam kepalsuan. Apa yang kita lakukan di rumah, apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, saudara, itu kita harus hati-hati. Karena mata Tuhan bisa melihat, saudara. Orang lain mungkin gak melihat, tapi mata Tuhan bisa melihat. Oleh karena itu, saudara, apa yang kita lakukan di dalam gereja, ataupun apa yang kita lakukan di luar gereja, hendaklah hidup kita memiliki perilaku yang sama, perilaku otentik yang sama. Tidak hanya kita, bermanis-manis muka, kita berusaha seperti hidup dalam kekudusan, saudara, karena kita tahu kita berada di gereja, tapi setelah kita keluar dari gereja, kita memiliki perilaku yang berbeda seperti kita yang ada di gereja, saudara. Bukan dengan demikian. Kalau kita ada di gereja, kita berlaku seperti dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Yuk, marilah. Di luar gereja pun juga, hendaklah kita juga sama. Memegang teguh firman Tuhan. Dan melakukan, menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tersebut. Miliki integritas. Ini yang dicari hari-hari ini oleh Tuhan, saudara. Dan juga kalau saudara bekerja di perusahaan, integritas ini sangat dipentingkan sekali. Karena berbicara tentang kejujuran dan kemurnian. Lalu yang terakhir, T, trustworthy. Jadi kan FIT, faithfulness, integrity, ya, and trustworthy. Dapat dipercaya. Ayat firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-9. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Hanya orang-orang yang trusted, hanya orang-orang yang trustworthy yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara. Bayangkan kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, ya, saudara mempunyai seorang pimpinan. Pemimpin saudara melihat saudara bisa dipercaya, ya pasti saudara akan disayang, pasti saudara akan dicintai, pasti saudara akan diberikan hal-hal yang mungkin tidak bisa diberikan orang-orang lain karena tidak bisa dipercaya. Tapi karena saudara bisa dipercaya, maka pemimpin saudara akan bisa mempercayai itu kepada saudara. Ya. Apalagi Tuhan. Saudara bayangkan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengelola
ya, apa yang Tuhan ingin berikan dalam setiap hidup kita. Dalam hal-hal yang kecil sekalipun, dalam hal keuangan, dalam hal tanggung jawab pekerjaan, dalam hal pelayanan, ya, dalam hal pekerjaan di rumah, atau apapun itu. Orang yang dipercaya pasti diberkati. Ya saudara, ini filosofi yang saya belajar. FIT, Faithfulness, Integrity, and Trustworthy. Nah, lalu saya menyimpulkan saudara. Ya, dalam forum tersebut, akhirnya saya menyimpulkan bahwa inilah filosofi hidup saya sebagai seorang pemimpin dan sebagai pengikut Kristus. Saya katakan, saya, Nicholas, akan memimpin orang lain sebagai pengikut Kristus yang setia, yang hidup dalam keutuhan, integritas, dan dapat dipercaya. Ada sebuah quotes yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya ingin bagikan kepada saudara. Tidak perlu berusaha untuk menjadi tenar, tapi berusahalah untuk selalu hidup benar. Karena ketika terang dalam dirimu bersinar, pastilah dirimu akan dikejar. Nggak perlu untuk jadi keren-kerenan saudara. Ya. Tapi berusahalah untuk hidup selalu dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kalau terang, kita itu bersinar. Orang-orang itu pasti akan ngejar kita saudara. Orang-orang itu pasti akan tertarik sama kita. Dan seharusnya orang-orang Kristen itu menjadi pribadi yang bisa menarik perhatian orang-orang. Bukan karena atribut dari luar ini, tapi atribut yang dari dalam. Saudara, yaitu dipenuhi dengan, sekali lagi, firman Tuhan. Dan menghidupi Yesus dalam hidup kita. Sebagai penutup, Transformers, ini pertanyaan buat kita sekali lagi. Sebagai pengikut Kristus, apa filosofi dalam hidupmu? Tadi sudah saya kasih contoh. Ya. Bagaimana Tuhan memimpin saya untuk membuat sebuah filosofi kehidupan yang saya pegang dalam kehidupan saya dan saya jalan. Kita masih di bulan Maret ya, di 2023, masih panjang untuk menjalani tahun ini. Sebelum kita berjalan terlalu jauh, boleh nggak Transformation Church Indonesia, kita sama-sama boleh membuat sebuah filosofi kehidupan. Saudara minta hikmat Tuhan. Baca firman, pelajari firman Tuhan, renungkan, hidupi. Dan saya percaya ketika Tuhan akan berbicara kepada saudara, maka di saat itulah filosofi kehidupan saudara akan terbentuk. Dan ketika filosofi itu ada, itu akan menjadi pegangan saudara. Ketika saudara berjalan, ketika saudara masuk ke dalam tempat, di marketplace, tempat pekerjaan saudara, di dalam rumah tangga, ataupun dimanapun saudara berada, itu yang akan saudara pegang. Sampai kita dipanggil Tuhan nanti saudara. Amin saudara. Biar kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap saudara dan saya. Mari, biarlah kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan akan menolong kita untuk membuat filosofi dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk saudara pagi saat ini saudara. Mari, boleh taruh tangan saudara di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena Engkau sudah berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman. Tuhan, kami percaya setiap orang yang hidup dalam Tuhan, yang mempercayai Kristus, kami pasti dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami juga mau belajar untuk memiliki landasan dan foundation dalam hidup kami, filosofi kehidupan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana kami tahu melalui landasan ini, kami akan berjalan Tuhan, kami akan mengikuti setiap perkataan Tuhan, sehingga membuat hidup kami menjadi berhasil, sehingga membuat hidup kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga membuat hidup kami bisa menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia, dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang-orang, untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap para Transformation Church Indonesia, biar kiranya hari-hari ini dipenuhi dengan hikmat Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dan aku percaya, kami percaya, kami adalah orang-orang yang diberkati karena kami mengandalkan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Gembala Transformation Church Indonesia, Pastor Bambang,
beserta dengan tim yang melayani. Kiranya boleh Engkau memakai gereja ini sebagai rumah kesukaan-Mu, menjadi kepanjangan tangan Tuhan di Indonesia untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengubahkan setiap kehidupan, sehingga setiap orang boleh mengikuti Yesus, sehingga setiap orang boleh mengalami perubahan di dalam hidupnya, menjadi serupa dengan gambaran Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah dengar firman Tuhan, yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Transformers. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Nicholas buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Christ alone, cornerstone, weak and strong, in the Savior's love, through the storms, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak and strong, in the Savior's love, through the storms, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak and strong, in the Savior's love, through the storms, He is Lord, Lord of all. He is Lord, through the storms, He is Lord, Lord of all. Praise the Lord. Saya percaya kita semua sudah dikuatkan, diberkati lewat penyembahan, lewat firman Tuhan, bahkan yang sudah dibagikan oleh Pastor Nicholas hari ini. Saya percaya kita semua akan mengambil keputusan dan komitmen untuk memiliki way of life yang sesuai dan berpadanan dengan firman Tuhan. Dan dengan hikmat Tuhan kita tahu kita akan menjadi orang-orang yang katanya tadi fit, ya, faithful, punya integrity dan juga trustworthy. Thank you sekali lagi Pastor Nicholas buat availability, buat kesediaan, buat firman Tuhan yang boleh ditabur di tengah-tengah gereja ini. Kami percaya apa yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya mari, sudah dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Bapak, kami percaya, kami bersyukur hari ini kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu dan kami berdoa supaya firman ini boleh menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur sehingga akan timbul dan lahir buah roh, buah karakter Kristus, buah pertobatan, buah komitmen untuk kami boleh berjalan
dan memiliki kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga memberkati Pastor Nicholas Sarasta yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Engkau yang berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanan bisnisnya, semua yang ia kerjakan. Kami tahu ketika ia kerjakan itu semua dengan hati yang mengasihi Tuhan, ia bukan hanya diberkati, tapi apa yang dikerjakan khususnya lewat pelayanannya sebagai seorang pastor juga, bahkan lewat symphony worship juga. Boleh ada banyak gereja, banyak umat Tuhan, banyak pribadi, bahkan di mana-mana boleh diberkati dan diinspirasi, bahkan berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur apa yang sudah ia tabur hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat, dan persekutuan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam menjalani hidup kita sesuai dengan tuntunan hikmat Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya menerima berkat anugerah dan pengutusan ini dan mau mentaati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.